sela-sela kesibukan dengan jadwal yang padat, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI, Komjen Pol Martinus Hukum melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Luas. Komjen Martinus Hukum datang bersama rombongan menggunakan helikopter dan tiba di Bandara Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Luas sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 22 Januari 2024 yang disambut langsung oleh PJ Bupati Gayo Luas Haji Al-Kurdi, Ketua DPRK Ali Husin, Kapolres dan Kajari serta bersama Forkopimda dan Kepala BNNK Gayo Luas. Usai berbincang sesaat di ruang tamu Bandara Blang Kejeren, rombongan BNNRI dan Musbida langsung menuju Kampung Penosan, Kecamatan Blang Jarangu. Kepala BNNRI Martinus Hukum bertemu langsung dengan para mantan petani ganja yang dibina oleh BNNRI sejak tahun 2018 silam melalui program alternatif deployment agar beralih menjadi profesi petani komoditi unggulan. Dalam acara pertemuan aksi bersama program GDAD tersebut, Abdurrahman Aman Malak, Ketua Koperasi Gayo Mountain Loser, ialah mantan pecandu narkoba, menyampaikan pandangannya dalam proses dasar mengelola koperasi Mountain Loser hingga sampai berkembang seperti saat ini. Dan juga PJ Bupati serta Kepala BNNRI menyampaikan pandangannya sesuai kapasitasnya di hadapan petani dan tamu undangan lainnya. Grand Design Alternative Deployment adalah program yang didesain khusus untuk menurunkan kultivasi tanaman narkotika dengan menggantinya menjadi tanaman unggulan yang bernilai ekonomi tinggi, yang diinisiasi oleh BNNRI untuk mengentaskan tanaman ganja di Aceh kini tengah menuai keberhasilan. Yang Allah telah memberikan kesempatan lapangan kepada kita untuk berkumpul di komplek operasi Gayo Kopi Mountain Loser ini. Selawat beriringan salam tak pula lupa kita sampaikan kepada salah satu junjungan kita yang sudah dihormat, yang saya hormati, Bapak Kepala BNN Republik Indonesia, yang salurkan bantuan langsung kepada petani sejumlah nilainya yang diuangkan 150 juta. Itu uangnya kami peroleh dari hasil penjualan kami 500 perak per 1 kilo. Itu akan kita kembalikan ke petani juga. Yang sekarang kita barangkan dengan itu swadaya dari koperasi, Paranet swadaya dari koperasi. Untuk ini kami berharap PT Sektor Ujungnya, maka kopi ini kalau kita uangkan nggak bisa kita uang itu. Kami sekali ngirim ke PT Ujang itu 1 miliar, 1 minggu sekali. Setelah ada jalan dibilangnya sama kami, ada bantu kerjasama sama orang BSI atau orang Bang Aceh, itu ini harus ada dukungan dari kami tidak bisa mengumpulkan untuk 500 karena ini paling bawah. Tapi kalau untuk kopi semenjak ada kerjasama dengan PT Ujang, berapa harga di Takengon segitu juga harga kita di Gayo Luas, malah kita ditinggikan 1.000 perak dari harga yang kita Takengon sama benar-benar. Kalau tidak percaya itu beliau. Dan kita sudah membayar PPN, pajak itu sudah kita bayar. Baru-baru ini ada kami kedatangan dari perpajakan langsung apa. Sebenarnya kami dari pajak di sini enggak, di PT Ujang kami di situ sudah dipotong kan. Karena orang itu belum pernah mengarahkan kami untuk membayar pajak itu, belum tahu dari kemana dibayar. Dan ini tentu saja bapak-bapak harap maklum karena saya pun tidak bersekolah di Pak Etama SD. Bisa pun kayak gini sudah bersyukur sekali Pak. Nah, harapan kami dari koperasi dan juga dari rekan-rekan sehingga kiranya Bapak dari Jakarta, dari pusat sana memberikan bantuan kepada kami, tidak pun ya paling tidak cetor Pak, dan bisa kami budidayakan kopi lagi. Itu khusus kepada Bapak pimpinan BNN pusat Pak. Mungkin kurangnya lah yang dapat saya sampaikan nih Pak. Sebelumnya saya minta maaf, pribadi maaf karena pidato saya ini campur baur Pak, ada bisa gayu, bisa apa, kurang bisa gayu. Mungkin di depan forum ini baru saya ini Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka kunjungan kerja Kepala BNNRI dalam rangka program GDAD atau Grand Design Alternative Development ataupun rencana pengembangan penggantian tanaman. Mungkin saudara-saudaraku yang selama ini masih menanam bakung Aceh
atau ganja, kita beralih kepada tanaman lain. Terima kasih Pak. Tadi sudah ngobrol banyak kita, dan nanti juga saya akan menghubungi langsung Bapak Komjen Pol Martinus terkait pembangunan negeri Seribu Bukit ini. Daerahnya indah sekali Pak, potensinya sangat luar biasa. Dan kami, kalau adalah yang investor mau masuk ke daerah kami ini di hadapan masyarakat kita semua, kami akan gelar karpet merah demi pembangunan Kabupaten Gayo Luas. Dan tetamu kami pimpinan PT Ujang Jaya Internasional, makasih Pak. Dan pimpinan PT Starbucks, ada juga Ibu. Mudah-mudahan kopi Ibu semakin enak kami minum, karena kami sering minum di Starbucks. Makasih Bu. Kami nggak tahu juga, rupanya kopi kami yang kami minum Bu. Makasih Bu. Makasih banyak. Kalau besok-besok Pak Bupatinya datang bawa gratis Bu, atau diskon dikit lah. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya atas nama pribadi maupun pimpinan daerah Kabupaten Gayo Luas mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia beserta rombongan. Mudah-mudahan Bapak betah melihat negeri kami ini, daerah kami ini yang biasa disebut dengan sebutan negeri Seribu Bukit dan negeri Seribu Hafiz. Terima kasih sekali lagi atas kunjungannya ke Kabupaten Gayo Luas. Kami sangat bangga atas kehadiran Bapak di sini, sehingga hal ini bisa memotivasi kami bersama untuk lebih bersemangat dalam mewujudkan Kabupaten Gayo Luas bersih dari narkoba. Karena dengan program Gayo Luas Bersinar, sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, saya sepakat penjajahan gaya baru saat ini pola masuknya adalah pertama melalui narkoba, yang kedua melalui terorisme. Alhamdulillah kalau di Kabupaten Gayo Luas, masyarakat Gayo Luas secara keseluruhan tidak menerima terorisme ada di dataran tinggi ini. Sedemikian juga mungkin saat ini terkait narkotika ini ataupun narkoba, masyarakat sudah mulai beralih ke kegiatan lainnya. Mudah-mudahan dengan BNN ini lebih banyak positif yang kita harapkan, dan tentu kita sebagai aparatur pemerintahan tetap terus mendukung dan membantu BNN di Kabupaten Gayo Luas. Seperti yang saat ini Bapak Kepala BNN kami sampaikan juga, komoditi yang dilakukan oleh masyarakat kita di sini saat ini mulai dari tanam kopi, bermain di palawija seperti Bapak lihat di sini semua, ada yang tanam jagung dan ada yang sudah panen. Selain itu juga padi, juga dari hasil hutan lainnya seperti pinus juga ada. Tanaman-tanaman lainnya seperti minyak nilam, kualitasnya cukup bagus untuk Kabupaten Gayo Luas, termasuk juga mungkin ini rekan-rekan dari Starbucks ataupun dari PT. Ini minyak serai kita ini sangat luar biasa nilainya, sangat luar biasa kualitasnya. Jadi itu juga perlu nanti, jangan hanya kopi bar saja Bapak, mungkin minyak nilam juga bisa, minyak serai juga bisa. Mudah-mudahan nanti bisa kita ekspor ke luar sana. Salah satunya mungkin kalau minyak serai ini yang sangat dibutuhkan adalah di India. Sehingga harapan yang diinginkan oleh pemerintah pusat agar kawasan rawan narkoba di Kabupaten Gayo Luas dapat mengalami keterpulihan menjadi kawasan yang bersinar, artinya bersih dari narkoba. Tadi juga mungkin Ketua Koperasi juga sudah panjang lebar menyampaikan kepada kita Bapak. Nah inilah salah satu, dan beliau sangat jujur sekali, sangat polos sekali. Memang saat ini dibutuhkan kejujuran saya pikir, sehingga apapun yang mau kita lakukan, insya Allah nanti hasilnya akan memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Orang yang pertama kali hadir, saya betul-betul menjunjung tinggi budaya yang ada di Gayo Luas ini. Prinsipnya kehadiran saya di sini adalah bagaimana membangun hubungan antara negara dengan masyarakat. Yang kedua, menghadirkan kembali negara di tengah-tengah saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini sedikit melenceng dari aturan-aturan negara yang ada. Namun hari ini saya setelah mendengar pidatonya saudara saya Ketua Koperasi tadi, Bapak Abdul Rahman ya, saya sangat tersentuh sekali. Kenapa saya sangat tersentuh? Terus terang, seperti tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati, bahwa ada dua hal yang saat ini terjadi sebagai bentuk penjajahan atau metode penjajahan terbaru, yaitu melalui terorisme dan narkotika atau penyalahgunaan narkotika. Dan hari ini saya sangat senang sekali karena saya bertemu dengan seorang saudara saya, Ketua Koperasi, yang dengan ketulusan, kejujuran mengatakan bahwa saya dulu pecandu narkoba. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya apresiasi, hormat kepada saudara saya ini karena bisa melepaskan diri
dari penjajahan gaya baru tadi. Dan hari ini juga kami hadir di sini sebagai satu bentuk perhatian negara dalam program Grand Design Alternative Development. Apa Grand Design Alternative Development ini? Adalah pendekatan yang dilakukan untuk merubah cara berpikir, merubah perilaku, merubah gaya hidup dari saudara-saudara kita yang tadinya masih melakukan atau berusaha dengan menanam tanaman-tanaman yang tidak produktif, diantaranya tanaman ganja, atau juga dengan cara melakukan peredaran, jual beli tanaman-tanaman yang tidak produktif tadi, dan juga bahan-bahan berbahaya lain. Nah, pendekatan Grand Design Alternative Development ini memang tidak bisa kita membiarkan atau hanya datang lalu kemudian membiarkan saudara-saudara kita ini melakukan kegiatan-kegiatan sendiri, tapi kita harus membimbing mereka. Saya sudah mencatat, sudah mengingat apa yang menjadi curhatan hati saudara saya tadi. Yang berikut, saya berharap ketika saudara-saudara sudah merasakan keuntungan dari apa yang saudara-saudara lakukan dengan mengikuti program Grand Design Alternative Development tadi, tularkan itu kepada teman-temanmu yang lain yang belum sadar. Saya berharap Gaya Luas menjadi titik dari epicentrum perubahan ke depan. Ceritakanlah kepada semua orang bahwa Gaya Luas punya motivasi, punya tekad untuk merubah semua tanaman-tanaman yang tidak produktif tadi, yang diharamkan tadi, menjadi tanaman-tanaman yang produktif. Gaya Luas menjadi epicentrum di mana resonansi akan bergerak untuk merubah mulai dari sini Aceh dan seluruh Indonesia. Ini tanggung jawab moral kita sama-sama. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memberikan piagam penghargaan kepada Pemkab Gaya Luas dan stakeholder terkait yang telah membantu menyukseskan program GDAD di Kabupaten Gaya Luas. Kemudian Komjen Martinus Hukum menyerahkan bantuan saprodi kepada 27 kelompok tani binaan BNNK Gaya Luas. Selesai melaksanakan kegiatan seremonial, Kepala BNN RI dan rombongan langsung meninjau gudang kopi GDAD milik Konferensi Kementan Loser serta meninjau kebun kopi binaan BNNK setempat. Usai melaksanakan kegiatan kunjungan aksi bersama program GDAD di Desa Penosan setelah melihat gudang dan kebun kopi binaan BNNK Gaya Luas, Komjen Martinus Hukum bersama rombongan langsung menuju Bandara Blangkejeren untuk melanjutkan perjalanan ke Aceh Utara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya, dan atas dukungan semuanya termasuk insan pers, dan saya berharap pers merupakan bagian daripada sistem yang akan kita gunakan untuk memberantas peredaran narkoba dan barang-barang berbahaya lainnya. Program ini akan diperpanjang. Kita akan merubah tanaman opium menjadi tanaman produktif, maka di situ meningkat kesejahteraan masyarakat. Pak Bupati potensi pertaniannya cukup baik, dan saya lihat seperti tadi saya katakan ada sepenggal surga yang turun di bumi ya di sini. Saya lihat dikelilingi oleh ribuan bukit. Kami dari Gayo kita melakukan perubahan ke seluruh Indonesia. Jadi kita Gayo ini menjadi ikon buat bagaimana alternative development ini kita gelorakan ke seluruh Indonesia. Dan saya yakin orang Gayo bisa melakukan itu bersama kita. Amin. Kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Gaya Luas tentunya sangat berbahagia sekali dengan kehadiran Bapak Kepala BNN Republik Indonesia beserta tim ke tempat kita ini, langsung melihat yang seperti tadi disampaikan. Dulu Pak Budi Waseso menanam, sekarang sudah datang Bapak kita sudah melihat hasilnya. Alhamdulillah
Tentu yang 3 unsur tadi yang disampaikan Bapak itu penting saya pikir. Apalagi dengan filosofi kita daerah negeri 1000 bukit dan negeri 1000 habis. Ini kalau kedua-dua ini kita sandingkan, saya rasa aman semua. Insyaallah, amin. Hashtag saya terakhir, ayo ke Gayo Luas, kopinya oke, ayo. Ini penghormatan secara pribadi, kondisikan secara pribadi dan secara ketulusan. Saya akan balik ke sini. Insyaallah. Ya, ini jalan kali datang ke sini. Jalan Martinus ya. Dan saya tidak mau naik helikopter. Saya ingin jalan menikmati liku-liku alam. Insyaallah kami tunggu. Ayo Gayo Luas, oke. Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh, Arjuna Agranis melaporkan.